Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ketang 10, Ibu Kawana SPD, dan kepada yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Ketang 10, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam presentasi yang akan saya presentasikan tentang PKG PJOK atau pelatihan PKG PJOK yang sudah saya ikuti kurang lebih 3 bulan ini. Nah, hari ini rencananya saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut atau RTL tentang pembelajaran PJOK yang sudah saya ikuti. Nanti akan saya jelaskan rencana tindak lanjutnya. Sebelum itu nanti saya akan menjelaskan tentang PKG itu apa. Nah, PKG itu adalah penilaian kompetensi guru atau pendidikan kompetensi guru sama saja yang diadakan oleh BPJP. Awalnya juga saya tidak tahu menahu PKG itu apa, masih awam sekali karena ini angkatan 1, gelombang 1. Jadi belum tahu kedepannya untuk apa, tapi kemarin tanya kepada fasilitatornya, PKG itu apa Pak? Kebetulan fasilitatornya itu adalah juga guru CGP. Pas kemarin teman-teman pada bertanya, PKG itu sama tidak dengan CGP? Kata fasilitatornya, berbeda Pak, karena BPJP itu mempunyai 2 produk, satunya CGP, satunya PKG. Yang membedakan adalah kalau CGP itu adalah memunculkan produk ya. Kalau PKG itu tidak memunculkan produk. Jadi kemarin lokakaryanya atau pertemuan tatap mukanya itu full 1 minggu. Kemarin selama kurang lebih 7 hari. Kalau CGP kan setiap bulan sekali kalau nggak salah. Ya. Jadi kemarin pas tatap muka itu ya sama tentang pembimbingan tugas, presentasi, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Intinya sama seperti CGP, cuman kalau PKG itu lebih spesifik ke mapel. Jadi ini gelombang yang pertama itu sasarannya adalah guru PJOK, guru yang mengampu PJOK, dan guru TK. Karena di TK tidak ada guru PJOK. Nah, nanti selanjutnya kemungkinan gelombang 2, gelombang 3, dan selanjutnya itu sasarannya juga guru-guru mapel. Artinya kemarin informasi selanjutnya guru mapel bahasa Inggris, dan nanti bisa mapel-mapel yang lain, bahasa Indonesia, matematika, biologi, dan sebagainya. Ya, itu untuk jadi tujuan dari pelatihan PKG ini untuk melatih kita sebagai pengajar, sebagai pendidik. Karena maksudnya kita sebagai pendidik mungkin pasti itu, bukan mungkin lagi, pasti masih banyak kekurangannya. Jadi di dalam pelatihan ini memperbaiki kekurangan-kekurangannya dalam hal pembelajaran, dalam hal materi, dalam hal macam-macam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut tentang PKG PJOK. Yang pertama, latar belakang. Penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dalam penilaian kinerja guru atau PKG untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Berfokus pada perencanaan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil penilaian terhadap kinerja guru
PKG sendiri merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kompetensi dan kinerja guru, termasuk dalam aspek pengelolaan pembelajaran, profesionalisme, dan kemampuan dalam mendampingi serta memotivasi siswa. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, PKG sendiri itu adalah kompetensi, jadi meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, termasuk juga profesionalisme kita, maksudnya dituntut harus seprofesionalisme mungkin dalam dunia pendidikan atau dalam pembelajaran. Kemudian untuk mendampingi serta memotivasi siswa, karena biasanya dalam pembelajaran ada siswa yang semangat, ada yang biasa saja, ada yang kurang bersemangat. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah untuk memotivasi dan mendampingi siswa agar lebih bersemangat lagi. Karena dalam kelas pasti tidak sama semua siswa. Ada yang lebih semangat, ada yang biasa, dan ada yang kurang bersemangat. Kemudian berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun rencana tindak lanjut PKG PJOK berdasarkan hasil penilaian kinerja guru. Yang pertama adalah analisis hasil PKG. Mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi analisisnya pasti ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kekuatan hampir sama dengan kelebihan dan kelemahan. Berdasarkan hasil evaluasi PKG, tentukan kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam kinerja guru PJOK. Misalnya, kekuatannya atau kelebihannya. Kemampuan guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Keterampilan dalam memberikan penjelasan teori dan pengelolaan kelas yang baik. Nah, dalam pelatihan ini, kita sebagai guru PJOK dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran variatif. Jadi pembelajaran bukan pembelajaran yang monoton yang itu saja. Jadi berbagai macam variasi-variasi harus dicoba kepada siswa dalam pembelajaran. Kemudian keterampilan dalam memberikan dan menjelaskan teori. Nah, biasanya kan guru PJOK kesannya kan praktek saja, padahal dalam teori itu sangat penting. Apalagi saya berada atau mengajar di SD. Nah, SD itu adalah dasar. Jadi kita bagi guru PJOK menyelipkan atau menanamkan dasar-dasar dari olahraga. Kalau dasarnya salah, nanti kesananya juga pasti mindsetnya anak waktu guru SD mengajarnya seperti ini. Guru SMP beda, guru SMA beda kan tidak sinkron. Jadi misalkan satu gerakan dasarnya seperti ini, pasti guru PJOK kan sinkron. Jadi tugas guru PJOK di SD itu menanamkan dasar-dasarnya dalam teorinya. Dan pengelolaan kelas yang baik, seperti tadi harus bisa menguasai kelas, harus bisa menanamkan hal-hal yang baik. Ada kekuatan, tentu juga ada kelemahannya. Kelemahannya mungkin ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti teknik pemberian umpan balik, penggunaan alat peraga yang kurang optimal. Nah, ini teknik pemberian umpan balik contohnya, misalkan ketika pembelajaran sudah berjalan, selesai, terus guru menanyakan kepada siswa, bagaimana pembelajaran kali ini? Nah, nanti siswa kan memberi umpan balik kepada kita, menyenangkan Pak Guru, atau kurang ini Pak Guru, atau pokoknya siswa intinya jadi menyenangkan. Terus kekurangan lagi adalah penggunaan alat peraga yang optimal. Nah, di SD apalagi kita pasti alat sangat minim, beda dengan SMP atau SMA yang alatnya pasti lebih lengkap. Kalau di SD, guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran. Misalkan contoh bola siswanya cuma ada 30, bolanya cuma ada 10. Bagaimana caranya guru untuk memodifikasi 30 anak itu bisa
mengikuti semua dengan menggunakan 10 bola tersebut. Nah, tentunya bisa dibikin satu kelompoknya ada 3, bagi 10 dikali 10 kan pas 30. Oke, lanjut Mbak Fredy. Yang kedua, tujuan tindak lanjut. Berdasarkan analisis tersebut, tentukan tujuan yang ingin dicapai melalui rencana tindak lanjut. Tujuan ini harus fokus pada peningkatan kualitas pengerjaan dan pengelolaan kelas. Nah, pasti setiap pembelajaran ada tujuannya gitu Bapak Ibu. Tujuannya adalah misalkan anak yang awalnya bisa menjadi lebih mahir, anak yang awalnya belum bisa menjadi bisa. Nah, anak yang merasa sudah mahir biasanya menyepelekan. Nah, itu bagaimana caranya biar anak yang sudah mahir tidak menyepelekan. Itu. Contoh tujuan rencana tindak lanjut PKG-PJOK. 1. Meningkatkan keterampilan dalam menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran PJOK yang berbasis kebutuhan siswa. Nah, tentunya kita sebagai guru pasti sebelum mengajar pasti punya RPP nggih. Nah, RPP itu adalah untuk kita melaksanakan pembelajaran. Nah, biasanya RPP untuk kelas rendah dan kelas tinggi atau perlakuan untuk kelas rendah dan kelas tinggi itu pasti berbeda. Misalkan contoh yang mudah saja, berlari. Contoh kelas 2 sama kelas 6. Diberi perlakuan sama atau tidak pasti berbeda. Misalkan kelas 2 lari mengelilingi lapangan cuma 2 kali pasti. Kalau yang kelas 6 bisa 6 kali, bisa 5 kali. Perlakuannya pasti berbeda. Jadi itu harus menggunakan dengan RPP. Yang kedua, meningkatkan penggunaan alat peraga dalam mengajarkan keterampilan motorik. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tentang alat peraga. Alat peraga itu adalah alat untuk menunjang pembelajaran. Itu biasanya pasti di guru olahraga nih. Guru kelas juga ada juga alat peraganya, tapi lebih banyak guru olahraga kalau alat peraga. Karena untuk pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan fisik yang aktif dan menyenangkan. Nah, ini tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan fisik yang aktif dan menyenangkan. Kadang kan biasanya ada siswa yang lesu atau belum sarapan dari rumah. Nah, itu bagaimana kita caranya meningkatkan partisipasi siswa tersebut yang awalnya siswa itu kurang bersemangat, terus pas berolahraga biar jadi semangat. Itu. Lanjutnya, Mbak. Yang ketiga adalah strategi dan tindak lanjut. Kalau tadi tujuan, sekarang strategi. Berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, rencanakan strategi atau langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kompetensi guru. Beberapa strategi dapat diterapkan antara lain. 1. Pelatihan atau workshop. Mengikuti pelatihan terkait metode pembelajaran terbaru dalam PJOK. Nah, ini yang di awal sudah saya sampaikan tentang pelatihan. Awalnya juga saya mungkin bingung, mungkin ibaratnya ini pelatihannya seperti apa. Tapi setelah masuk ternyata banyak ilmu yang didapat, menyenangkan. Intinya kita sebagai guru jadi lebih termotivasi lagi. Karena kita kemarin di satu kelas itu ada 14 guru dari jenjang SD, SMP, SMA itu kan beragam. Jadi perlakuan di SMP, di SMA, di SD, jadi itu dimodifikasi atau dikolaborasi dalam tugas-tugas kemarin waktu tatap muka. Terus pembelajaran yang kolaboratif, kelompok kerja sesama guru PJOK untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam pembelajaran. Nah, tentunya sesama guru itu tidak bisa berdiri sendiri, gitu Bapak Ibu. Kalau di PJOK pasti sesama guru PJOK itu saling membutuhkan informasi, membutuhkan misalkan alat, misalkan di sini tidak ada bisa pinjam di SD yang temannya yang ada. Nah, kolaborasi juga berlaku di guru kelas gitu Bapak Ibu pasti.
kolaborasi antar guru. Peningkatan yang ketiga, peningkatan penggunaan media dan alat peraga. Pemanfaatan alat peraga yang beragam dalam kegiatan fisik, misal bola, matras, alat bantu teknologi video untuk mendemonstrasi gerakan. Nah, ini kita berada di kurikulum yang sangat-sangat luas sekali. Kurikulum yang menuntut kita untuk bisa membuat video, bisa dengan alat-alat peraga yang berbagai macam. Nah, jadi tentunya kita sama-sama belajar bagaimana caranya untuk bisa mendemonstrasikan misalkan video dan lain sebagainya. Seperti pelatihan ini juga, ini saya baru pertama kali. Jadi mau nggak mau ya bismillah harus mau, karena ini bukan apa-apa untuk peningkatan kinerja sendiri. Terus yang keempat, refleksi diri dan supervisi. Melakukan refleksi diri secara berkala untuk melatih sejauh mana perkembangan pembelajaran yang telah dilakukan, serta melibatkan pihak lain, misalnya kepala sekolah, mentor, atau pengawas dalam melakukan supervisi untuk perbaikan. Nah, kita sebagai guru tentu selalu merefleksikan diri sendiri. Bagaimana pelajaran hari ini, apa kekurangannya, bagaimana pembelajaran minggu ini, apa kekurangannya, bulan ini apa kekurangannya, atau satu semester. Di sini melibatkan pihak lain. Contohnya seperti kemarin kita dalam PMM, ada supervisi dari ibu kepala sekolah yang melihat cara kita mengajar, melihat cara kita menyampaikan materi dan lain sebagainya. Berbagai aspek dilihat oleh ibu kepala sekolah. Nanti bisa jadi ibu kepala sekolah bisa menilai kekurangan apa saja, kelebihan apa saja. Itu. Selanjutnya, Mbak. Yang keempat, rencana aksi atau action plan. Buatlah rencana aksi dengan langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur dalam waktu tertentu. Contoh rencana aksi untuk rencana tindak lanjut PKG PJOK. A. Mengikuti pelatihan tentang penguatan alat peraga dalam PJOK. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dalam menggunakan alat peraga. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang alat peraga itu membutuhkan kreativitas, membutuhkan inovasi, dan beragam kegiatan. Yang B. Mengadakan diskusi kelompok dengan sesama guru PJOK. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, untuk diskusi kelompok itu biasanya pas saat kita KKG. KKG itu pas waktunya diskusi. Karena ketemu guru PJOK satu kecamatan itu paling cuma sebulan sekali. Kayak guru kelas juga ada KKG-nya. Nah, di situ saatnya atau waktunya kita saling berdiskusi sama-sama. Yang C, melakukan observasi kelas dan refleksi diri setelah pembelajaran. Tujuannya meningkatkan kemampuan refleksi diri dalam pembelajaran. Tadi sudah disampaikan ya, refleksi diri itu sangat penting sekali Bapak Ibu, karena kita melihat diri kita sendiri, bukan melihat bagaimana guru lain mengajar, tapi melihat diri kita sendiri. Kekurangannya apa hari ini? Apa kekurangannya, maksudnya lagi lemas atau kurang bersemangat atau apa, pasti itu ada, itu maksudnya pernah merasakan semuanya. Terus yang D, memanfaatkan teknologi video untuk menjelaskan teknik olahraga. Tujuannya meningkatkan pemahaman siswa melalui visual video. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih tertarik di video gitu Bapak Ibu. Karena misalkan kita menjelaskan paham, tapi ada beberapa siswa yang belum paham. Ada beberapa siswa yang lebih suka dengan video. Misalkan contoh gerakan lompat jauh. Nah, kalau yang tidak bisa memahami atau mendengarkan
Misalkan hanya lari saja terus loncatnya asal bisa 2 kaki. Tapi kalau melihat video, misalkan videonya diperlambat, awalannya lari, setelah lari sampai papan loncat, loncat dengan 1 kaki, terus melayang di udara, mendarat dengan jongkok. Nah itu pasti anak melihat video, oh seperti ini tahapannya. Jadi anak sekarang cenderung lebih sukanya kebanyakan pembelajaran yang berbasis video. Yang memberikan umpan balik yang lebih spesifik setelah aktivitas fisik. Tujuannya meningkatkan keterampilan memberikan umpan balik. Nah, pasti kita sebagai guru setelah pembelajaran menanyakan apa sudah jelas semuanya, misalkan belum Pak Guru, misalkan belum apa, tinggal jelaskan lagi. Misalkan sudah jelaskan lagi, sudah paham belum? Sudah Pak Guru, berarti sudah. Misalkan belum, kita jelaskan lagi. Misalkan kurang pahamnya di mana, seperti itu. Lanjut. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Evaluasi berkala, evaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan atau setelah setiap pertemuan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan yang diambil sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan apakah ada perubahan dalam kinerja guru. Nah, evaluasi berkala itu pasti kita sebagai guru sangat membutuhkannya. Karena jadi kita tahu kekurangannya apa saja. Jadi kita tahu metode-metode yang kurang apa saja, jadi bisa dievaluasi tadi misalkan oleh kepala sekolah seperti itu. Feedback dari siswa, melakukan survei atau meminta umpan balik dari siswa untuk melihat apakah pembelajaran PJOK menjadi lebih menarik dan efektif setelah diterapkannya tindak lanjut yang direncanakan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan ya, kita melakukan umpan balik kepada siswa bagaimana untuk pembelajaran hari ini menarik atau tidak, suka atau tidak. Nah seperti itu contohnya. Terus yang ketiga, pengawasan oleh kepala sekolah atau pengawas pihak terkait, misalnya kepala sekolah atau pengawas pendidikan dapat melakukan supervisi untuk melihat perubahan yang terjadi pada kualitas pengajaran guru PJOK. Ya, tadi sudah disampaikan, misalkan dalam PMM kita pengawas melihat kita mengajarnya seperti itu. Selanjutnya Mbak. Dokumentasi dan laporan. Yang keenam, dokumentasi dan laporan. 1. Membuat laporan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan termasuk penilaian terhadap keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tindak lanjut. Nah, tentunya dalam setiap pelatihan kita disuruh untuk mendokumentasikan. Seperti hari ini disuruh mendokumentasikan dengan video dan nanti juga fisiknya ada laporannya. Dokumentasi yang kedua, dokumentasi seluruh kegiatan tindak lanjut seperti pelatihan, diskusi, atau penggunaan alat peraga baru yang diterapkan dalam pembelajaran. Nah, tadi kita disuruh mendokumentasikan. Nah, zaman sekarang itu guru selalu dituntut untuk dokumentasi foto video. Yang suka foto ya enak. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL berdasarkan hasil penilaian kinerja guru PKG, guru PJOK dapat merancang langkah-langkah konkret yang meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran PJOK. Ini juga membantu dalam proses pengembangan profesional dan pemberdayaan guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Nah, dari semua materi tadi, di sini kesimpulannya guru PJOK dituntut harus lebih aktif lagi dalam hal pembelajaran, membuat RPP dan lain sebagainya, dalam metode-metodenya, metode pembelajarannya dan sebagainya. Lanjut. Terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi tentang RTL atau rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK yang saya ikuti. Selanjutnya barangkali ada penambahan atau pendapat atau pertanyaan.
Monggo bisa disampaikan. Monggo Ibu. Terima kasih. Kalau menurut saya kegiatan seperti ini bagus sekali ya Bapak Ibu. Monggo ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Entah itu ada pengalaman apa, itu bisa kita bareng-bareng belajar dalam satu sekolah. Barangkali ada yang mau berbagi praktik baik dalam pembelajaran, entah dalam proses ya, misalkan kuis yang kemarin sudah bagus kita hari ini nanti bagus kita akan mengisi secara ABD, itu bisa diajarkan ke teman-teman di sini Mbak. Jadi kita semua sama-sama belajar. Dan ini saya kira kalau setiap bulan diadakan kegiatan seperti ini, kalau ini karena mepet nih waktunya mungkin sebentar, tapi nanti untuk depannya kalau setiap bulan kita adakan satu hari untuk kegiatan seperti ini diisi monggo apa saja itu sangat baik. Dan saya kira ilmu dari Pak Anjar pun sangat baik untuk kita semua, karena di situ dalam TKP juga mungkin materinya mirip dengan TGP Pak. Malah lebih padat. Iya, lebih padat dan bagus juga. Saya kira ilmunya banyak sekali dan bisa untuk digunakan di sekolah. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengagendakan untuk kegiatan seperti ini setiap bulan. Ya, baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Monggo Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang mau menambahkan. Mbak Ani, Mbak Nina, Mbak Rizky, atau ada yang mau bertanya, silakan. Pak Ir, monggo mau bertanya. Cukup nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tentunya kita selain mengajar pasti banyak tugas-tugas tambahan gitu. Tugas-tugas tambahan, ada yang dapat tugas tambahan ini itu. Pokoknya kita sebagai guru sama-sama saling belajar, sama-sama saling belajar, karena kurikulum juga maksudnya menuntut kita untuk terus berinovasi, kreatif, terutama foto-foto ya, foto video. Tapi bukan dokumentasi itu penting. Jadi misalkan ada anak sedang apa, di foto nggak apa-apa. Iya Pak, biasanya di KKB Joka sebelum kegiatan, kalau tempatnya tidak terlalu jauh, biasanya olahraga dulu. Misalkan materinya tentang takraw, sebelum kegiatan masuk, olahraga dulu Pak. Kan di jadwal itu sebenarnya jam 8. Nah jam 8 biasanya sudah pada kumpul kegiatan olahraga dulu. Maksudnya iya, ada Pak. Waktu di kurikulum 13 ada itu pembuatan RPP. Mungkin di kurikulum Merdeka kan baru nih di PJOK, karena masih penerapan di sekolahnya juga masih belum pasti. Kalau PJOK kadang ada yang diujikan, kadang tidak ada. Jadi kita di luar ujian itu dituntut untuk memberikan soal-soal dan pembelajaran yang lebih spesifik lagi. Iya. Ya Pak, mungkin kalau guru apa ya, guru kelas mungkin karena jumlahnya nih Pak, jumlahnya satu sekolahan itu ada 6. Kalau guru mapel satu sekolahan ada 1. Mungkin kenapa? Oke. Iya. Sebenarnya tugas ada, tapi bukan tugas spesifik yang mengerjakan. Tapi misalkan yang kayak contoh kemarin ini diseminasi, kan ini PKG itu kan diseminasi.
kemarin yang menyampaikan itu salah satu guru PJOK. Ini tentang diseminasi harus diikuti, kita harus seperti ini. Kan kita tidak ada bayangan, Pak. Jadi pas waktu mengikuti juga, ya sudah Bismillah mengikuti, ternyata maksudnya banyak sekali. Mungkin salah satunya ini dengan untuk meningkatkan kompetensi guru mapel gitu, Pak. Guru mapel PJOK, guru mapel bahasa Inggris, pokoknya guru mapel semuanya. Kalau di sekolah kan hanya ada guru mapel agama dan PJOK. Tapi nanti katanya ini tindak lanjut atau kedepannya itu untuk semua guru mapel. Jadi sasarannya guru mapel yang di SMP, guru mapel yang di SMA, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Monggo Pak Ir barangkali mau menambahkan sama atau agama belum ada seperti ini. Ya kebetulan pas mengikuti kegiatan ini, Bu. Pas mengikuti kegiatan ini kebetulan ya sama dengan PPG juga. PPG juga waktunya sama. Ini juga terakhir tugasnya waktunya sama. Pak beda tesnya sama tugas akhirnya beda sehari, jadi saling kebut-kebutan. Ini juga kemarin ini sedang Zoom, intinya dikebut 4 hari berturut-turut 3 jam setiap malam. Jadi tugas-tugasnya harus dikerjakan, ini harus rencana tindak lanjutnya harus secepat mungkin karena tidak banyak waktunya, cuma 5 hari kurang lebih pembuatan video RTL ini. Jadi harus memutar otak lagi bagaimana kedua kegiatan itu berjalan dengan lancar bersama-sama seperti itu. Mbak Ani barangkali mau menambahkan, guru agama. Cukup nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi tugas rencana tindak lanjut dari saya selaku guru PJOK dari SD Negeri Ketawang 10. Ya, sebetulnya kemarin itu tugasnya adalah membentuk kelompok belajar, tapi karena kita belum punya kelompok belajar, jadi ini dianggapnya seperti kelompok belajar. Kemarin ada 2 pilihan, dengan siswa atau dengan guru-guru. Nah, tadi saya pakai membuat dengan siswa, ini dengan guru-guru. Tujuannya untuk, maksudnya diri saya sendiri pribadi, ini sebagai tantangan gitu Bapak Ibu, karena baru pertama seperti ini. Jadi misalkan kedepannya ada seperti ini lagi, insya Allah ya tinggal mengikuti saja. Kayak Mbak Friski hari ini mau presentasi kan baru pertama, grogi iya, pokoknya campur aduk. Tapi ketika sudah di depan, mau nggak mau ya harus dipresentasikan karena harus kewajiban seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak tugas RTL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.